Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Santi 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 Om. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Beckham Evans Natongam Naibaho dengan NPM C1A024028 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ingin memberikan ataupun melaksanakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, yaitu membuat video terkait dengan contoh nyata ataupun contoh tindakan nyata konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam dapat dilakukan dengan melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di dalam tugas ini saya ingin menerapkan 4 prinsip 4R. Yang pertama adalah reduce, reuse, recycle, dan juga repair. Nah, kegiatan ini ataupun hal ini saya lakukan adalah sebagai bentuk nyata kepedulian saya terhadap lingkungan. Mungkin kita langsung saja kepada bagian yang pertama, yaitu berkaitan dengan reduce ataupun yang disebut mengurangi. Ini dia videonya. Berapa, Bu? Aduh, enggak, Bu. Kebetulan udah bawa tote bag. Kita kurangi penggunaan plastik dengan penggunaan tote bag. Persis sebelumnya. Terima kasih. Nah, teman-teman, dengan kita membawa tote bag kemana-mana, itu berarti kita mengurangi penggunaan dari plastik. Dengan kita mengurangi plastik, kita juga mengurangi polusi yang ada di dunia ini. Mungkin itu tadi dia video dari reduce atau mengurangi. Jadi saya menerapkan prinsip reduce ini dengan membawa tote bag sendiri, tas belanja sendiri, dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang beredar di sekitar kita. Meskipun hal ini terlihat sederhana, kebiasaan ini sangat penting untuk saya lakukan, untuk kalian lakukan, untuk kita semua lakukan, karena hal ini dapat mengurangi pencemaran lingkungan itu sendiri. Baik, mungkin setelah tadi reduce, kita lanjut kepada konsep ataupun prinsip yang berikutnya, yaitu terkait dengan reuse ataupun menggunakan kembali. Berikut adalah videonya. Udah habis dibuang. Jangan dibuang, Ip. Ini bisa dipakai kembali. Kita isi air. Oke. Nih. Nah, ini nanti bisa kita bawa kemana-mana. Jadi dia nggak sekali pakai. Karena kalau kita pakai, sama aja kemari lingkungan. Paham ya sekarang? Nah, teman-teman, itu tadi contoh dari yang namanya reuse. Jadi kita menggunakan kembali. Jadi dengan kita menggunakan kembali, sampah itu kan nggak banyak jadinya. Jadi untuk mengurangi polusi yang ada. Nah, itu tadi contoh video dari prinsip reuse ataupun menggunakan kembali. Jadi di sini saya ingin menggunakan kembali barang berbentuk botol bekas sebagai tempat minum dan juga wadah penyimpanan. Dengan cara ini saya dapat mengurangi sampah plastik tentunya, agar dapat lebih bermanfaat dan tidak dibuang begitu saja. Karena memang hal ini masih bisa digunakan jika kita mau untuk menerapkan prinsip reuse atau penggunaan kembali ini. Baik, mungkin kita lanjut ke prinsip yang selanjutnya, yaitu terkait dengan recycle ataupun daur ulang. Mungkin teman-teman bisa saksikan video ini. Itu tadi video dari terkait dengan penerapan prinsip recycle, teman-teman. Jadi saya melakukan daur ulang di sini dengan mengubah
bahan bekas itu menjadi produk yang lebih baru, yang lebih memiliki nilai yang lebih tinggi dan lebih kreatif tentunya. Agar hal ini untuk mencegah pencemaran limbah, tetapi juga memberikan nilai guna pada suatu produk yang sebenarnya sudah pada kebanyakan orang itu dibuang. Jadi dia memberikan nilai tambah pada suatu produk tersebut. Baik, mungkin kita langsung saja ke prinsip yang terakhir, yaitu terkait dengan prinsip repair. Jadi di dalam repair ini teman-teman, saya ingin memperbaiki barang-barang bekas. Untuk videonya bisa teman-teman saksikan video ini. Apa sih yang kalian lakukan jikalau kalian mendapati tas kalian sudah dalam keadaan nah, jadi tas ini akan saya perbaiki kembali dan akan saya jahit sehingga menghasilkan produk yang tetap dan memiliki nilai, dan nilai itu tidak akan berkurang. Dan berikutlah hasilnya. Nah, itu tadi teman-teman video terkait dengan penerapan prinsip repair ataupun memperbaiki. Nah, di sini saya memperbaiki barang yang rusak agar tidak langsung dibuang begitu saja. Dimana saya di sini memperbaiki tas saya yang sudah robek dengan cara menjahitnya agar bisa digunakan kembali. Dengan yang memperpanjang umur barang, kita dapat mengurangi jumlah limbah dan menghemat sumber daya alam yang ada. Nah, mungkin teman-teman itu tadi video dari saya terkait dengan penerapan prinsip 4R, yaitu pertama terkait dengan reduce, reuse, recycle, dan juga repair. Dari tindakan sederhana keempat video tadi ataupun sederhana ini, saya memahami bahwa konservasi sumber daya alam tidak harus dimulai dari hal besar, tetapi bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita. Jika kegiatan suatu hal tersebut yang kita lakukan itu konsisten dalam kehidupan sehari-hari, percayalah, limbah plastik, sampah plastik akan dapat berkurang di sekitaran kita. Baik, mungkin itu saja terkait dengan video pada hari ini terkait dengan penerapan prinsip konservasi sumber daya alam berupa 4R, reduce, reuse, recycle, dan juga repair. Semoga apapun yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua, baik hari ini, esok, maupun di masa yang akan datang. Saya akhiri, saya Beckham Evans Toto Menebao pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Santi 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 Om.